Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan Vita. Nah, pada video kali ini Vita akan menjelaskan tentang metode numerik lagi. Kali ini tentang UAS Vita. Nah, di sini UAS-nya ada beberapa soal, tetapi yang divideokan cuma satu soal. Di sini kita memilih soal nomor 4 dan nomor 5, di mana kita akan mencari sistem persamaan lanjar dengan menggunakan metode Laran Gauss-Seidel dan metode Jacobi dengan cara manual dan cara Excel. Nah, di sini kita langsung saja ke cara manualnya. Nah, jika ada yang belum tahu metode itu metode apa, sebelumnya kita sudah menjelaskan materi tentang metode ini ya. Nah, di sini kita langsung masuk aja. Di sini adalah soal dari yang tadi, yaitu 10x1 dikurang x2 ditambah 2x3 sama dengan 6, sampai 3x2 dikurang x3 ditambah 8x4 sama dengan 38. Dan persamaan ini adalah konvergen atau dia sama diagonalnya. Ini kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, di mana untuk yang terbesar yang pertama itu harus x1. Di sini kita menemukan terbesar yang pertama x1. Yang kedua ini ada x2. Lalu yang ketiga ini ada x3, yaitu 10. Lalu yang terakhir itu ada x4. Nah, di sini untuk matriknya itu 4 kali 4 ya. Nah, langsung di sini pertama-tama kita harus mencari dulu persamaan dari nilai-nilai yang tadi. Dimana untuk x1-nya kita mendapatkan persamaan yaitu 6 ditambah x2 dikurang 2x3 per 10. Ini dapat dari perpindahan arah. Lalu di sini juga x2 sama dengan 25 ditambah x1 ditambah x3 dikurang 3x4 per 11. Nah, di sini sama dibalik arah. Lalu x3 sampai x4 sama dengan 38 kurang 3x2 tambah x3 per 8. Nah, jika kita sudah mencari persamaannya, di sini sesuai soal kita untuk pendekatan awal itu adalah 0,00000. Pokoknya 0. Nah, di sini kita pertama untuk mencari metode Jacobi. Di sini langsung saja kita masukkan seperti biasa untuk rumus ininya. Ya, untuk rumus ininya. Lalu kita cari gini aja. Nah, untuk yang pertama, di sini kita masukkan aja untuk rumus x-nya, yaitu ada 6 ditambah x2 dikurang 2x3 per 10. Kita masukkan 6 tambah x2-nya itu adalah 0. Ya kan? Lalu dikurang 2, x3-nya itu juga 0. Dan kita menemukan 0,6. Lalu untuk x2-nya sama, kita masukkan nilai x dari masing-masing, yaitu x1-nya 0, x3-nya 0, lalu x4-nya 0. Dan mendapatkan hasil 2,2727. Lalu untuk x3-nya juga sama demikian. Kita masukkan rumus persamaannya, min 11 dikurang 2 kali 0 ditambah 0 ditambah 6 kali 0. Karena x-nya semuanya rata-rata 0, jadi hasilnya min 1,1. Untuk x4-nya juga 38 dikurang 3 kali 0 ditambah 0 per 8 sama dengan 4,75. Ini untuk iterasi pertama. Lalu untuk iterasi kedua kita lanjutkan aja seperti sebelumnya. Namun ini x-nya kita ganti ke x yang sudah kita buat. Yang pertama tadi kan x-nya 0 semua. Nah, sekarang ini yang baru, yang kita tandain garisnya itu. Nah, jadi yang iterasi kedua kita dapatkan 6 tambah 2,2727 dikurang 2 dikali min 1,1 per 10, hasilnya 1,04727. Lalu untuk x2-nya kita mendapatkan 0,9318. Lalu untuk x3-nya kita mendapatkan 1,8575. Lalu untuk x4-nya kita mendapatkan 3,7602. Jadi sama aja, kita tinggal ikutin rumusnya. Nah, karena menggunakan cara manual lumayan ribet, karena kita bakalan mencari menggunakan kalkulator, di sini kita akan menggunakan Excel seperti biasanya. Nah, di sini kita sudah membuat ini untuk soalnya dan ini rumusnya, persamaannya.
Nah, sini kita langsung aja untuk yang pertama itu 6. Kita ikutin sesuai rumusnya ya. Kalau salah, ini mungkin ini 0 dulu ya, karena pendekatan pertamanya itu 0. Lalu di sini baru 6. Kita kasih kurung, 6 ditambah X2 dikurang 2 yang dikalikan dengan X3. Tutup kurung dibagi 10. Kita enter, dapat sama seperti cara manual. Lanjut kita untuk mencari X2. Buka kurung ditambah X1 ditambah X3 dikurang 3 dikali dengan X4. Tutup kurung dibagi 11. Enter, sama. Lalu sama. Ini min 11. Min 11 dikurang 2 dikali X1 ditambah X2 ditambah 6 yang dikalikan dengan X4. Yang kurung dibagi 10. Enter. Ini juga 38 dikurang 3 dikali X2 ditambah X3 dalam kurung dibagi 8. Enter. Nah, kita udah nemukan nih, kita langsung sorot aja untuk mempermudah. Nah, di sini karena kita tidak mengetahui berapa solusi mutlak atau solusi kan, bahwa untuk nilai dari X1, X2, dan X3-nya itu kita cari ketika nilai dari iterasi pertama, iterasi sebelum dan sesudahnya itu sama. Jadi kita sorot sampai nilainya itu sama. Ini kan berbeda nih. Kita sampai nemukan yang sama. Nah, di sini. Di bagian ini bisa kita lihat dari sini sampai ke bawah itu nilainya sama. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa untuk nilai X1, X2, X3-nya itu adalah 0,3952 untuk X1, X2-nya 1,23, X3-nya 1,63 bla bla, X4-nya 4,49283. Nah, ini ini jawabannya. Tapi ini ketika kita mencari dengan cara Jacobi. Nah, misalkan kita ingin mencari dengan cara Gauss-Seidel, sebelumnya kita sudah mencontohkan ya untuk Gauss-Seidel itu apa, dimana kita menggunakan X yang baru. Nah, untuk yang X pertama itu, Nah, untuk X yang pertama itu masih tetap 0,6 karena belum ada perubahan dari nilai X yang awalnya ini. Tetapi untuk X keduanya ini kita ubah menjadi, untuk nilai ininya, nilai X3-nya itu, X1-nya itu kita menggunakan 0,6, bukan menggunakan 0 lagi. Kita menggunakan yang terbaru. Jadi yang ini, kita hapus, kita pakai yang ini. Kita enter aja. Lalu yang ini juga, X3-nya itu berarti kita menggunakan X1 dan X2 yang terbaru. X1 ini, lalu X2 yang ini, lalu kita enter, lalu X4-nya juga. Nah, untuk cara Gauss-Seidel ini mempercepat untuk metode Jacobi-nya ya. X2-nya kita ganti yang terbaru, X ya, lalu X3-nya juga kita ganti yang terbaru.
kita enter. Nah, di sini kita langsung sorot seperti biasanya. Ini kita bisa lihat perbedaan untuk cara penemuan X-nya. Nah, di sini kita sudah menemukan nilai dari X-nya. Jadi, dapat disimpulkan dengan cara Gauss Seidel ini lebih mempercepat kita menemukan nilai X ke iterasi keberapa. Nah, mungkin sampai sini saja penjelasan dari soal nomor 4 dan nomor 5, yaitu tentang metode lelaran Gauss-Seidel dan Gauss-Jacobi. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kita mohon maaf. Kita akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.